Selamat pagi semua, selamat datang kembali di mata kuliah perilaku konsumen. Ini adalah sesi kedua dan pada sesi kedua ini kita akan membahas tentang pengaruh internal perilaku konsumen. Tentu saja dalam konsumen akhirnya memutuskan begitu ya untuk membeli, mengkonsumsi sebuah produk baik barang maupun jasa, itu banyak pengaruhnya baik internal maupun eksternal. Nah, pada sesi kali ini kita akan bahas tentang pengaruh internalnya. Pengaruh internal perilaku konsumen menurut Chipman dan Canuck ya. Kemudian Philip Kotler juga bicara bahwa perilaku konsumen ini bersifat kompleks dan dapat bervariasi dari individu ke individu. Artinya satu sama lain itu berbeda begitu ya. Kemudian perilaku konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor internal yang mencakup yang pertama ada motivasi, kemudian yang kedua persepsi, ketiga pekerjaan, keempat gaya hidup, belajar, dan sikap ya. Nah, untuk pengaruh internal yang pertama yaitu motivasi. Motivasi ini adalah sebuah kekuatan yang menggerakkan diri seseorang untuk kemudian bertindak. Contoh, seseorang mungkin membeli produk kecantikan karena motivasi untuk meningkatkan citra diri dan agar merasa misalnya lebih percaya diri. Atau seseorang membeli mobil yang ramah lingkungan karena misalnya termotivasi untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan. Nah, pengaruh internal yang kedua adalah persepsi. Persepsi ini adalah suatu proses ketika seseorang memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan rangsangan yang diterima menjadi gambaran lengkap akan sesuatu. Contoh, misalnya merek pakaian yang dianggap berkualitas tinggi oleh konsumen dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap produk tersebut. Dan tentu saja misalnya dari persepsi itu timbullah kepercayaan diri begitu ya, dan membuat mereka lebih cenderung untuk membeli merek tersebut. Yang ketiga ini adalah pekerjaan ya. Pekerjaan atau mata pencaharian konsumen juga dapat mempengaruhi pola konsumsi seseorang. Contoh misalnya seorang profesional muda yang baru memulai karir cenderung memilih misalnya mobil yang dapat mencerminkan status sosialnya ya, seperti misalnya mobil dengan teknologi yang canggih atau punya gaya yang modern ya, untuk mencocokkan dengan posisi pekerjaannya ya. Eksekutif muda misalnya mereka pakai mobil yang eye catching lah ya gitu. Gaya hidup. Nah, gaya hidup ini merupakan pola hidup seseorang yang dapat terlihat pada aktivitas minat dan opininya. Contoh, seorang remaja yang aktif dalam olahraga ya, mungkin lebih cenderung memilih untuk membeli produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat. Seperti misalnya minuman berenergi ataupun misalnya outfit yang akan mendukung dia untuk berolahraga ya, karena memang sesuai dengan kegiatan dan minatnya. Kemudian selanjutnya adalah belajar. Nah, belajar ini adalah suatu proses ketika individu mendapatkan pengetahuan dan pengalaman serta mampu menerapkannya di masa depan. Contoh, seorang konsumen yang awalnya tidak terlalu peduli misalnya terhadap lingkungan, mulai memilih produk yang ramah lingkungan ya. Setelah misalnya individu tersebut mengikuti seminar tentang dampak buruk limbah plastik terhadap lingkungan. Kemudian pengaruh internal yang selanjutnya adalah sikap. Sikap adalah kecenderungan yang dipelajari untuk berperilaku dengan cara menyukai atau menentang secara konsisten terhadap suatu objek. Contoh, seseorang atau seorang konsumen yang memiliki sikap yang positif terhadap produk yang lokal, misalnya produk-produk lokal, cenderung memilih untuk mendukung dan membeli produk-produk tersebut ya, yang diproduksi secara lokal daripada misalnya produk import, apalagi misalnya saat ini ya, terkait dengan misalnya gerakan kemanusiaan begitu ya, yang terjadi misalkan, membuat orang kemudian akhirnya lebih pro kepada produk-produk lokal ya, dan mengenyampingkan produk-produk import. Nah, itu tadi adalah pengaruh-pengaruh internal dalam perilaku konsumen. Ya, mudah-mudahan materinya bisa dipahami
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.